Setiap hari, jutaan ton sampah menumpuk di tempat pembuangan akhir di seluruh pelosok Indonesia. Truk-truk sampah antri panjang, bau menyengat menguar, dan gunung-gunung sampah kian meninggi hingga mendekati batas kapasitasnya. Masalahnya bukan lagi sekadar buanglah sampah pada tempatnya. Kapasitas TPA kita kolaps, mikroplastik mencemari laut, dan ancaman bencana longsor sampah bukan sekedar mitos. Lalu pertanyaannya, apa langkah nyata yang sedang diambil pemerintah untuk mengatasi bom waktu ini? Apakah kebijakannya efektif, atau kita hanya memindahkan masalah dari satu tempat ke tempat lain? Mari kita bedah solusinya. Selama bertahun-tahun, beban pengelolaan sampah hampir selalu dilimpahkan ke masyarakat dan petugas kebersihan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, strategi pemerintah mulai bergeser ke area hulu, memaksa produsen ikut bertanggung jawab. Melalui skema Extended Producer Responsibility, EPR, yang diatur dalam Permen LHK nomor 75 tahun 2019, produsen manufaktur, retail, hingga sektor makanan minuman diwajibkan menarik kembali kemasan mereka, mendaur ulang, dan mendesain ulang kemasan agar ramah lingkungan. Targetnya ambisius, mengurangi 30% timbulan sampah dari produsen pada tahun 2030. Pemerintah mendorong industri beralih ke skema refill, biodegradable packaging, hingga pengumpulan kemasan pasca konsumsi. Langkah hulu ini krusial, sebab sebaik apapun teknologi pengolahan di hilir, sistem akan jebol jika volume sampah plastik sekali pakai terus diproduksi tanpa batas. Bagaimana dengan sampah yang sudah terlanjur menumpuk di perkotaan? Disinilah pemerintah mendorong solusi teknologi pengolahan hilir skala besar. Pertama, pengolah sampah menjadi energi listrik, PSEL, atau Waste to Energy. Melalui payung regulasi proyek strategis nasional, beberapa kota besar mulai mengoperasikan insinerator modern bersuhu tinggi. Contohnya, fasilitas PSEL Benowo di Surabaya yang mampu mengolah sekitar 1.000 ton sampah per hari menjadi pasokan energi listrik. Kedua, pengolahan menjadi Refuse Derived Fuel, RDF. Sampah dipilah, dicacah, dan dikeringkan hingga memiliki nilai kalor tinggi untuk dijadikan bahan bakar alternatif pengganti batu bara di pabrik-pabrik semen dan PLTU. Fasilitas ERDEF seperti di Cilacap dan Rorotan menjadi bukti bahwa sampah perkotaan bisa memiliki nilai ekonomi sekaligus mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Namun, teknologi canggih bernilai triliunan rupiah tidak akan cukup tanpa penguatan level mikro di lingkungan warga. Karena itu, pilar ketiga pemerintah adalah penguatan TPS3ER dan bank sampah. Mayoritas sampah Indonesia hampir 50% hingga 60% adalah sampah organik sisa makanan. Jika sampah organik ini bercampur dengan plastik di TPA, ia akan menghasilkan gas metana berbahaya dan cairan lindi yang mencemari air tanah. Solusi yang diperluas pemerintah daerah dan pusat saat ini adalah desentralisasi pengolahan organik di TPS3ER, melalui budidaya maggot BSEF, komposting komunal, hingga ekoenzim. Tujuannya sederhana, memutus rantai sampah sebelum sempat menyentuh gerbang TPA. Rencana di atas terdengar menjanjikan di atas kertas, tapi mari bersikap realistis, tantangannya masih sangat besar. Pertama, kesenjangan fiskal antar daerah. Kota metropolitan mungkin sanggup membangun fasilitas ERDEF atau insinerator modern, tapi ratusan kabupaten lain masih mengandalkan sistem open dumping yang kuno karena keterbatasan anggaran. Kedua, penegakan hukum larangan plastik sekali pakai masih sering longgar di pasar tradisional dan toko kelontong. Solusi pemerintah tidak akan berhasil jika berjalan sendiri-sendiri. Kebijakan pusat, pengawasan ketat pemerintah daerah, keberanian industri mengubah rantai pasok, dan disiplin pemilahan dari dapur rumah tangga harus sinkron di satu frekuensi. Krisis sampah bukan masalah yang bisa diselesaikan dalam semalam. Solusi teknis dan regulasi dari pemerintah sudah mulai terlihat jalurnya. Tinggal bagaimana kita memastikan eksekusinya transparan, konsisten, dan berkelanjutan. Bagaimana dengan kota tempat tinggalmu?
Apakah pemilahan sampah dan fasilitas seperti TPS 3ER atau bank sampah sudah berjalan efektif di lingkunganmu? Tulis pengalaman dan pandanganmu di kolom komentar di bawah.